Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudi Kuntoro dengan NIM B13.25.02116. Di sini saya akan mempresentasikan sumber hukum Islam ijtihad. Latar belakang, dalam perkembangan masyarakat Islam modern, muncul berbagai permasalahan baru yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW maupun para sahabat. Permasalahan ini menuntut adanya pemikiran hukum yang dinamis agar hukum Islam tetap relevan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang mampu menjembatani antara nas dan realitas kehidupan, yaitu melalui ijtihad. Ijtihad menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan rasional. Dengan ijtihad, para ulama berusaha menggali hukum dari sumber-sumber Islam melalui pendekatan akal dan metodologi yang sah sesuai kaidah syariat. Rumus masalah: apa pengertian ijtihad dalam hukum Islam? Apa saja dasar dan syarat seseorang melakukan ijtihad? Bagaimana bentuk dan metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama? Apa peran ijtihad dalam perkembangan hukum Islam modern? Pembahasan A. Pengertian ijtihad. Secara etimologi, kata ijtihad berasal dari kata jahada, yasyahudu, ijtihadan, yang berarti mencurahkan segala kemampuan dalam mencapai sesuatu yang sulit. Secara terminologi, ijtihad didefinisikan oleh para ulama sebagai mengarahkan seluruh kemampuan dalam menetapkan hukum syar'i yang tidak terdapat nas secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad merupakan usaha para mujtahid untuk menemukan ketentuan hukum suatu perkara baru yang hukum belum diatur secara eksplisit dalam teks wahyu. B. Dasar dan legitimasi ijtihad. Ijtihad memiliki dasar hukum dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, apabila seorang hakim berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Apabila ia berijtihad dan keliru, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakui dan mendorong penggunaan ijtihad sebagai sarana penetapan hukum. Hal ini juga membuktikan bahwa ijtihad merupakan bagian dari dinamika hukum Islam yang sah. C. Syarat mustahid. Tidak semua orang dapat melakukan ijtihad. Seseorang mustahid harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: 1. Menguasai bahasa Arab secara mendalam. 2. Mengetahui hadis ijma dan qiyas. 3. Menguasai prinsip usul fikih. 4. Memahami maqasid syariah, tujuan-tujuan hukum Islam. Memiliki kemampuan berpikir logis dan analitis. Para ulama seperti Imam Ali, Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah merupakan contoh ulama besar yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Bentuk dan metodologi ijtihad. Ijtihad qiyasi menetapkan hukum dengan analogi terhadap hukum yang sudah ada. Qiyas contoh: menyamakan hukum narkotika dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Ijtihad insani memilih hukum yang lebih ringan atau maslahat ketika terdapat 2 dalil yang sama kuat. Ijtihad istislahi, maslahah musalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Ijtihad dengan kebiasaan, menggunakan kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar syariah. Sumber: Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh 1993. Peran ijtihad dalam perkembangan hukum Islam. Ijtihad berperan penting dalam menjaga dinamika hukum Islam. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan menjadi kaku dan sulit menyesuaikan dengan perubahan sosial. Misalnya, dalam masalah ekonomi modern seperti perbankan syariah, transaksi digital, dan asuransi, para ulama menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam. Ijtihad juga menjadi sarana agar umat Islam mampu menghadapi perkembangan Islam, pengetahuan, dan teknologi dengan panduan syariat yang relevan. Tantangan ijtihad di era modern. Di era globalisasi muncul berbagai tantangan terhadap pelaksanaan ijtihad.
kurangnya jumlah ulama mujtahid yang memenuhi syarat, perbedaan pandangan antar mazhab, pengaruh budaya dan pemikiran barat terhadap hukum Islam. Namun demikian, banyak lembaga fatwa dan akademisi muslim yang terus berupaya menghidupkan semangat ijtihad kolektif, ijtihad jama'i, agar hukum Islam tetap adaptif dan aplikatif di masyarakat modern. Kesimpulan, ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki peranan penting dalam menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara tegas dalam nas. Dengan ijtihad, hukum Islam tetap hidup dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW sendiri memberikan legitimasi terhadap ijtihad melalui hadisnya tentang hakim yang berijtihad. Oleh karena itu, ijtihad bukan hanya proses intelektual, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral ulama untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.